Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi mata kuliah toksikologi lingkungan, ya, mengambil materi mengenai pemeriksaan kualitas udara ambien. Ya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tini Subaidah. Saat ini saya sebagai staf pengajar pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin, khususnya pada Departemen Kesehatan Lingkungan. Ya. Untuk jenjang pendidikan, saya tempuh dimulai dari setelah SMA, ya. Jadi setelah SMA saya mengambil kuliah di Diploma 3 Akademi Kesehatan Lingkungan, kemudian lanjut ke S1 Kesehatan Masyarakat di Unair Surabaya, kemudian lanjut S2 nya juga masih sama di Unair Surabaya, dan S3 nya di ITS, ya, ITS Fakultas Teknik Lingkungan Surabaya. Itu untuk jenjang pendidikan. Baik, kalau mau lebih jauh lagi bisa menghubungi saya, ya, itu ada nomor HP-nya di 081251750605. Baik, kita langsung masuk ke materi, ya, mengenai pemeriksaan kualitas udara ambien. Namun yang penting sekali adalah nantinya mahasiswa nanti diharapkan setelah perkuliahan ini dapat mengenal bagaimana pemeriksaan atau pengukuran kadar gas kadar gas udara ambien, ya. Antara ada karbon dioksida CO2, NO2, kemudian ada SO2 maupun H2S. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita harus tahu dulu mengenai standar, ya, standar yang berlaku terkait dengan kualitas udara ambien. Ya, ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 1995 tentang baku mutu emisi sumber bergerak, dan ada lagi standar kepala kabel global nomor 205 tahun 1996 tentang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak. Kemudian ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1997 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja. Kemudian ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 1997 tentang ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 107 tahun 1997 tentang pedoman teknik perhitungan dan pelaporan serta informasi ISPU. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan. Memang agak lama, ya, keputusan-keputusannya, tapi masih berlaku. Ya. Mungkin nanti kalau ada keputusan yang baru kita akan sama-sama pelajari, ya. Nah, untuk baku mutu udara ambien secara nasional ditetapkan seperti ini, ya, ada di PP nomor 41 tahun 1999. Untuk parameter SO2 atau sulfur dioksida, waktu pengukuran yang diperlukan untuk mengetahui parameter ini boleh 1 jam, boleh 24 jam, dan boleh 1 tahun. Nah, baku mutunya ada di sana, ya. Jadi pengukuran ini pengukuran yang kontinu. Metode analisisnya para Rosandi, kemudian peralatan digunakan spektrofotometer, dan seterusnya. Ada CO, ada NO2, O2, dan seterusnya untuk baku mutu udara ambien. Nah, ini semua termaktub di PP nomor 41 tahun 1999, ya. Nah, jadi sampai sulfur indeks untuk baku mutu. Nah,
Untuk baku mutu emisi jenis kegiatan lain ini berlaku efektif tahun 2000 berdasarkan Kepmen LH nomor 13 tahun 1995. Jadi ada beberapa parameter logam dan parameter non logam yang memiliki baku mutu emisi berdasarkan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, seperti itu. Ini standar ya. Kita lihat saja. Kemudian bagaimana kendaraan bermotor dengan kategori L, kemudian ada juga kategori M, N, dan O yang berkaitan dengan tak ya, berapa cc-nya. Nah, untuk sepeda motor 2 tak atau 2 langkah dengan tahun pembuatan kurang di bawah tahun 2010, untuk parameter CO 45%. Nah, metode ujinya seperti itu. Jadi ini adalah metode parameter-parameter yang diperlukan untuk mengukur kualitas udara di lingkungan. Ya, kemudian ada lagi kendaraan bermotor kategori lainnya ya. Nah, disesuaikan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006. Untuk sampling location, metode penentuan lokasi itu mengacu kepada SNI ya, macam-macam ya, ada beberapa SNI yang saya sampaikan di sini. Ada SNI 197119.6/2005 tentang udara ambien. Di bagian 6 ada penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien ya. Kemudian di SNI 197119.9/2005 udara masih mengenai udara ambien di bagian 9 tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara roadside. Kemudian ada lagi yang cara uji kendaraan bermotor di kategori L pada kondisi idle. Nah, ini untuk pengukuran emisi gas buang sumber gerak menggunakan SNI nomor 197118.3 tahun 2005. Bagaimana metode sampling ini digunakan berdasarkan standar acuan SNI yang telah disebutkan tadi. Jadi di situ disebutkan bagaimana atau apa peralatan yang digunakan, kemudian metode apa yang dipakai untuk pemeriksaan ya. Nah, seperti contoh pada uji partikator suspensi itu menggunakan HPAS ya dengan metode gravimetri. Kemudian bagaimana cara uji kadar SO2 menggunakan metode pararosanilin dengan menggunakan spektrometer. Nah, jadi jelas di sini ada acuannya untuk melakukan metode sampling yang dilakukan untuk mengukur kualitas udara ambien. Nah, ada beberapa istilah ataupun definisi yang ada di kita berbicara mengenai kualitas udara ambien ini, seperti apa itu probe, apa itu absorpsi, itu harus dipahami ya. Probe seperti sampling inject atau contoh uji yang masuk dari alat pengambilan contoh uji. Kemudian apa itu mekanisme absorpsi, yaitu penyerapan secara kimia baik oleh tumbuhan, bangunan maupun penghalang lainnya terhadap contoh uji. Dan apa itu mekanisme absorpsi, yaitu penyerapan secara fisika. Jadi perbedaannya di situ ya, secara kimia dan fisika baik oleh tumbuhan dan hal yang sama seperti halnya absorpsi. Kemudian ada stasiun ya, tempat peralatan pengambilan contoh uji dengan sistem otomatis, jadi ditempatkan saja, dibiarkan untuk mengambil kualitas udara ambien. Dinamakan dengan stasiun. Lokasi pengambilan contoh uji atau daerah area yang dipilih untuk tempat sampling. Kemudian titik pengambilan contoh uji atau sampling tempat penempatan peralatan ya, jadi alat-alat ditempatkan pada titik pengambilan yang telah ditentukan. Isoplat atau garis yang menggambarkan konsentrasi yang sama dari penyebaran polutan. Kemudian ada model simulasi. Ini setelah kita dapat data-data itu, kita bisa mensimulasikan pergerakan dari
parameter yang kita teliti ya. Jadi ada model matematis yang digunakan untuk memprediksi penyebaran polutan maupun pencemar dari area yang akan dipantau. Ya. Selanjutnya, untuk kategori teknik sampling kualitas udara, ada 2 teknik ya, untuk teknik sampling udara emisi dan teknik sampling udara ambien. Nah, untuk teknik sampling udara emisi, teknik sampling ini bersumber seperti cerobong pabrik, ya, saluran knalpot kendaraan. Jadi langsung sumbernya di mana? Kalau kendaraan bermotor berarti sumber emisinya ada di knalpot ya. Kalau pabrik berarti sumber emisinya ada di cerobong. Nah, itu dikategorikan sebagai teknik sampling udara emisi. Kemudian ada lagi teknik sampling udara ambien. Nah, kalau udara ambien berarti berbicara mengenai lingkungan. Nah, sampling udara kualitas udara pada udara ambien ini adalah pada media penerima polutan atau udara. Jadi di mana? Di luar ya, di luar dari misalnya kita di pabrik A, kita mengukurnya di sekitar pabrik A. Nah, seperti itu. Atau untuk kendaraan bermotor kita mengukurnya di pinggir jalan ya, di mana motor-motor lewat pada jalan tersebut. Untuk cara penentuan lokasi sampling, prinsipnya adalah data yang diperoleh harus dapat mewakili daerah yang sedang dipantau. Jadi harus representatif, menggambarkan mewakili gambaran dari wilayah yang sedang dipantau. Kriteria penentuan lokasi untuk pemantauan kualitas udara ambien harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah berada pada area dengan konsentrasi pencemar tinggi. Nah, kita bisa menentukan itu pencemar tinggi atau tidak bisa secara visual. Misal di sebuah lokasi ya pekat sekali asap yang keluar dari sebuah pabrik. Nah, itu kita bisa kategorikan bahwa di sana telah terjadi pencemaran udara ya. Kemudian berada pada daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Nah, jadi misalnya pabrik itu berada pada tempat di mana penduduknya banyak di sana bermukim. Kemudian memang kita mau meneliti ya, di lokasi itu memang di daerah itu sebagai lokasi penelitian, dan kita mau melihat efek batu bara ya, debu batu bara terhadap sebuah pemukiman. Nah, itu berarti memang kita memang menentukan lokasi pengambilan samplingnya itu ada di lokasi yang telah kita tentukan. Kemudian di daerah proyeksi ya, dan yang paling penting adalah dapat mewakili seluruh wilayah studi. Titik pemantauan kualitas udara ambien mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor meteorologi. Nah, ini ada kaitannya dengan arah angin dan kecepatan angin ya. Misal kita mau menilai pencemaran udara pada sebuah pabrik misalnya. Nah, pada saat itu angin bertiup dari sebelah timur. Nah, kita melakukan menentukan titik samplingnya ada di sebelah barat. Apakah akan ketemu? Tidak akan ketemu kan? Kenapa? Karena berbeda, tidak memperhatikan faktor meteorologi, arah dan kecepatan angin. Ya, angin sedang bertiup ke arah timur, kita memeriksa di arah barat. Tentunya kita tidak akan menemukan atau menangkap partikel-partikel atau parameter yang mau kita teliti untuk menilai kualitas udara ambien. Kemudian faktor geografi, nah, kaitannya dengan topografi. Jadi misalnya kita mau mengukur ya, sedangkan itu berada di perbukitan. Nah, tentunya kita harus menempatkan titik sampling itu pada tempat yang tepat ya. Tidak bisa kita mengambil misalnya di bawah lembah aja, nggak akan ketemu ya, tidak akan bisa menangkap partikel atau parameter yang mau kita pantau ya. Dan
memperhatikan tata guna lahan. Persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh uji: hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi dan atau absorpsi lainnya. Ya, misalnya kita mau ngelihat CO misalnya ya, karbon monoksida. Nah, di tempat ini ternyata juga ada parameter-parameter lain. Nah, bagaimana kita harus bisa menghindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya mekanisme absorpsi maupun absorpsi. Kemudian hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Nah, kemudian hindari tempat di mana pengganggu fisika yang dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus diperhitungkan pada saat kita memilih lokasi untuk tempat pengujian kualitas udara. Selanjutnya adalah letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan, dan jika pemantauan bersifat kontinu ya terus menerus, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kondisi peruntukan pada masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa contoh lokasi atau titik sampling udara ini ya, dan beberapa alat yang digunakan seperti dust holder yang untuk menangkap debu ya, kemudian ini masih menangkap debu, kemudian ada hitungan, ada sampler, beberapa alat yang digunakan untuk sampling udara ambien. Kemudian sampling udara di lokasi dicontoh di stasiun penyaluran minyak ya, tempatkan pada tempat yang tidak mengganggu untuk penempatan alat. Nah, ini untuk pengambilan udara ambien untuk melihat ambien ya, bukan emisi ya, karena kita mengukur menempatkan di lingkungan visual meter. Alat yang digunakan untuk melihat kapasitas menggunakan visual meter. Nah, untuk menentukan lokasi silahkan merujuk pada SNI 197119.6/2005. Nah, itu lengkap. Bagaimana kita bisa menentukan titik-titik sampling pengambilan kualitas udara. Penentuan lokasi pengambilan sampel emisi cerobong. Nah, jadi ini di tempat sumber ya, tempat sumber emisi itu berada. Misalnya ini diambil contoh cerobong, tapi bisa juga untuk kendaraan bermotor pada knalpot gitu ya. Jadi pengambilan sampel yang dilakukan pada bagian cerobong berukuran 8 kali diameter bawah atau 2 kali diameter atas. Nah, kemudian bebas dari gangguan aliran ya, menghindari bengkokan, ekspansi ataupun penyusutan aliran di dalam cerobong. Nah, ini tangga besi dan sebelum pengaman berupa plat besi ya. Jadi untuk lantai kerja dapat menahan beban. Nah, ini adanya di cerobong industri ya. Untuk pengamanan, karena bagaimanapun sebagai penyampling ya, pengambil sampel itu tentunya harus dilengkapi dengan alat pelindung diri ya, karena harus naik ya. Kalau setinggi itu coba lihat dengan lubang pengambilan sampel sebesar itu, sehingga perlu kaprol ya, alat untuk pengambilan sampel diantaranya seperti itu. Ini yang besar ya untuk industri. Untuk cerobong dengan diameter di atas lebih kecil daripada diameter bawah seperti itu, maka ada rumus yang digunakan ya, 2 kali untuk diameter yang ada dibagi diameter cerobong atas ditambah diameter cerobong bawah. Untuk cerobong berpenampang segi 4 menggunakan rumus diameter ekuivalen ya, dengan 2 dikali panjang cerobong dikali lebar cerobong dibagi panjang cerobong ditambah dengan lebar cerobong ya. Silakan nanti disimulasikan untuk mengetahui bagaimana hasil. Ini lokasi titik sampling cerobong
ya. Di sini kita menentukan berdasarkan perhitungan tadi, ya. Di sana kita akan menempatkan titik samping tulang bakul siput. Ini samping udara yang insinerator dan genset. Ya. Jadi bukan di ininya ya, bukan di puncaknya, tapi ada perhitungan-perhitungan untuk menentukan di mana kita menempatkan alat untuk menangkap parameter yang kita teliti atau kita mau ukur. Untuk persiapan peralatan pengambilan sampel udara, tentunya kita harus menyiapkan peralatan sampling emisi itu sendiri. Kalau itu emisi, kemudian kita harus mempersiapkan peralatan sampling udara untuk menilai sampling udara ambien. Kemudian juga kalau kita mau menilai untuk dalam ruangan, maka diperlukan peralatan sampling udara dalam ruangan. Perlu dilakukan pengecekan kondisi peralatan. Nah, ini penting sekali. Nanti tiba-tiba kita bawa alatnya ternyata kurang lengkap. Nah, misal kita ketinggalan penyaringnya, ya, kertas saringnya tidak kita bawa misalnya, ataupun ternyata alat belum dikalibrasi, atau memang asal bawa aja. Jadi masa kalibrasi alat yang harus diperhatikan agar hasil yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian jangan lupa peralatan penyimpanan dan pengawetan sampel setelah kita mengambil. Kemudian sampel itu berada pada penyimpanan yang tepat, dan pada saat sebelum dibawa ke laboratorium dilakukan pengawatan sehingga hasilnya tetap representatif. Peralatan K3 ini kalau berada pada tempat-tempat yang seperti tadi ya, tempat-tempat ketinggian, peralatan K3 perlu dipersiapkan. Jangan lupa membawa form sampling sesuai dengan parameter yang mau diukur dan form bukti pengambilan sampel. Ini ada beberapa peralatan sampling udara, ada midget intinya, kemudian ada pompa, bahan penyerap, selang, kabel listrik, dash holder, kapasitas meter, hygrometer, termometer, anemometer, CO analyzer. Ini peralatan perang yang harus dibawa ya pada saat melakukan sampling kualitas udara ambien. Beberapa peralatan pembantu ya, ini dalam rangka agar setelah kita mengambil sampling ya, mengambil parameter yang telah kita rencanakan sebelumnya, kita memerlukan peralatan membantu seperti cool box, kemudian blue eyes, kompas, GPS untuk menentukan tempat yang tepat. Nah, misalnya kita melakukan 3 kali misalnya, itu harus pada tempat yang sama. Ini beberapa peralatan K3 seperti pakaian lapangan, kemudian penggunaan helm, masker, kacamata safety atau benih, kemudian sarung tangan anti panas ya. Kalau berhubungan misalnya harus megang cerobong, tahu sendiri cerobong akan mengeluarkan hawa panas ya. Kemudian mempersiapkan earmuff atau earplug untuk keamanan telinga, kemudian safety shoes, HT dan sebagainya. Ini kategori dari peralatan K3 yang dipersiapkan. Untuk pemeriksaan sampling disesuaikan dengan parameter yang mau diteliti atau diukur. Kemudian ada form bukti pengambilan sampel ya. Jadi jangan lupa ini nanti dibilang kapan ngambil sampel, jadi ada buktinya. Dengan adanya form ini maka kita terlepas dari tuduhan tidak mengambil ya, seperti itu. Berikutnya metode pengujian partikulat atau debu adalah benda padat yang tersuspensi di udara. Ada ukuran ya, ukuran dikatakan partikulat itu pada ukuran 0,3 mm sampai 100 mm. Jadi berdasarkan besar ukuran debu dibagi lagi. Yang pertama adalah debu dengan ukuran lebih dari 10 mm disebut dengan dust form. Debu yang ukuran partikulatnya kurang dari 10 mm disebut dengan SPM,
suspended particulate matter yang sifatnya melayang-layang di udara. Jadi kalau tadi ada alat ya salah satunya dashpol, berarti itu akan menangkap debu yang ukurannya lebih dari 10 ya. Tapi kalau kurang dari 10 maka debu tersebut melayang-layang di udara, tidak menggunakan dashpol. Selanjutnya, peralatan pengukuran debu SPM menggunakan high HPS ya, high volume sampler. Jadi menggunakan alat berupa filter berbentuk segi empat, jadi ukuran kertas A4 dengan porositas 0,3 sampai 0,45 mm dengan kecepatan pompa sekitar 1000 hingga 1500 rpm. Ya. Pengukuran berdasarkan metode ini untuk total suspended particulate digunakan selama 24 jam. Jadi alat ini dipasang aja selama 24 jam. Nah, ini gambaran dari high volume sampler seperti itu. Jadi dibuka aja ya, yang seperti ini. Dia akan, kalau dibuka kondisinya seperti ini, dia akan menangkap partikulat debu yang melayang-layang tadi ya selama 24 jam. Bagaimana operasional alat HPS ini? Tentunya ada kertas saring ya, dengan porositas seperti yang disebutkan tadi ya, kecil sekali. Jadi kertas saring ini dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian timbang kertas saring menggunakan neraca analitik dengan menggunakan pinset. Jadi tidak boleh tersentuh dengan tangan. Nah, kemudian kertas saring tadi dipasang pada alat dengan membuka alat tersebut ya. Kemudian simpan alat tersebut pada tempat yang telah ditentukan, dioperasionalkan dengan dihidupkan pada posisi on ya. Pompa hisap dan angka flow rate-nya ditentukan. Tadi ada 1000 sekian ya yang harus disetting ke angka tersebut. Setelah 24 jam ya, kemudian alat tersebut kalau kita tentukan di 24 jam, maka setelah 24 jam maka alat tersebut harus dimatikan. Kemudian selanjutnya kertas yang tadi yang digunakan untuk untuk menangkap partikel debu yang melayang-layang tadi, kita ambil ya, dipanaskan pada oven listrik pada suhu timbang kertas saringnya, kemudian dapat kita hitung berapa TSP-nya. Seperti itu. Untuk peralatan sampling gas, itu pengambilan contohnya dengan impinger. Jadi hakikatnya menarik udara yang terkontaminasi masuk ke dalam larutan perangkap yang ada di dalam impinger. Seperti itu gambarannya ya. Jadi gas-gas kontaminan dalam gelembung-gelembung udara bereaksi dengan reagent ya, larutan yang ada di dalam tabung impinger tadi. Jadi semakin kecil terbentuknya tabung, maka semakin baik reaksi yang terjadi. Oleh karena dinding tabung diberikan panggilan kecil untuk memecah dinding. Ini beberapa alat ya yang diperkenalkan. Ini tabung dan peralatan impinger seperti ini, tabung penyerap, tabung penyaring, kemudian pengatur kecepatan air di satu rangkaian untuk peralatan impinger. Cara kerja pengambilan contoh udara untuk gas dengan menggunakan larutan absorber atau penyerap prinsipnya seperti ini. Tabung sampel berisi absorber tertentu. Jadi setelah udara masuk ya, udara yang mau kita teliti tadi masuk ke dalam tabung-tabung yang telah berisi absorber ya, lalu larutan penyerap, kemudian yang ada pompa flow-meter untuk mengisap tadi ya, parameter atau partikel yang mau diteliti. Bagaimana prinsip kerjanya? Ke dalam 1 atau 2 impinger masukkan larutan penangkap, jadi sebanyak 10 ml ya. Kemudian pompa dihidupkan, dapat waktu sampling, gas akan bereaksi dengan larutan perangkap dengan waktu yang telah diperhitungkan tadi. Kecepatan aliran udara diukur siap-siap menggunakan flow meter ya. Kemudian catat waktu selesainya sampling
Larutan penangkap yang telah bereaksi dianalisa di laboratorium. Nah, dengan cara seperti ini maka dapat dihitung secara stoikiometrik kadar gas yang telah berhasil ditangkap melalui alat impinger ini. Nah, ini beberapa metode ya, saya coba rangkum untuk analisis sampel SO2, NO2, O3HE2S, NH3HCl, Cl2 dan HF menggunakan metode spektrofotometer. Kemudian untuk CO, HC menggunakan gas kromatografi, juga boleh menggunakan CO analyzer. Untuk TSP metode digunakan secara gravitimetri, logam dengan AAS, suhu kelembapan anomalometer dengan Bayer reading ya. Jadi bisa secara langsung kita baca ya hasilnya. Ini beberapa daftar pustaka yang bisa ditelusuri untuk dibaca lebih dalam lagi ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Nanti sekali lagi kalau mau lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana prinsip pengambilan pengukuran pemeriksaan dari sampel udara baik itu ambien maupun emisi, silakan membaca literatur banyak sekali literatur yang berhamburan ya di website di Google ya dengan kata kunci pengukuran yang mau di dalam, misalnya mau mengukur bagaimana pengukuran gas CO misalnya di udara ambien, itu silahkan dipelajari. Saya cuma ngasih dasarnya saja secara global ya mengenai pemeriksaan kualitas udara ambien dengan parameter-parameter yang telah kita simak tadi di atas ya. Demikian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa protokol kesehatan ya, karena kita masih berada di situasi pandemi seperti ini, belum ada keputusan bahwa pandemi telah usai, jadi tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kalau ada mohon maaf. Selamat siang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.